Halo teman-teman, kali ini saya akan mencoba men-sharingkan mengenai wacana yang mulai ramai kembali dibicarakan, yaitu mengenai redenominasi rupiah. Oke, kita lanjut langsung ya. Jadi sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai redenominasi, saya akan coba men-sharingkan salah satu kebijakan yang lain, yaitu yang dinamakan dengan Sanering. Oke, jadi Sanering itu adalah kebijakan ekonomi melalui pemotongan nilai mata uang, sedangkan nilai barang atau jasanya tetap, sehingga dengan demikian terjadi penurunan daya beli masyarakat. Sebenarnya di Indonesia itu telah terjadi 2 kali Sanering. Yang terakhir adalah pada tanggal 25 Agustus 59, yaitu pada masa pemerintahan Soekarno. Pada saat itu kondisi Indonesia dalam kondisi hiperinflasi. Jadi kondisi saat itu mungkin dapat digambarkan kurang lebih seperti ini. Jika saat itu kita memiliki uang pecahan Rp500, di mana uang Rp500 itu bisa kita belikan misalkan untuk sebuah televisi. Nah, setelah tanggal 25 Agustus 1959, pecahan 500 perak ini diturunkan nilainya menjadi Rp5. Namun, harga televisi tetap bernilai Rp500. Nah, dengan demikian, tentu saja terjadi apa yang dinamakan daya beli masyarakat turun. Jadi dapat dikatakan kebijakan Sanering pada waktu itu tidak berhasil karena beberapa faktor. Di antaranya adanya konfrontasi dengan Malaysia. Lalu adanya pembebasan Irian Barat atau yang disebut Papua. Jadi sebenarnya ketidakberhasilan ini karena adanya biaya-biaya yang timbul karena lebih ke politik. Biaya politik. Lalu pada tanggal 13 Desember 65, pemerintah pada saat itu mencoba untuk melakukan kebijakan redenominasi. Namun demikian tidak berhasil karena kurangnya sosialisasi, karena mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat besar, ditambah lagi dengan peristiwa G30S PKI sampai dengan terjungkilnya Presiden Soekarno. Lalu sebelumnya Sanering juga pernah dilakukan pada masa pemerintahan Wakil Perdana Menteri Syafruddin Prawiranegara pada tanggal 10 Maret 1950. Yang melatar belakangi dilakukannya Sanering pada masa itu adalah adanya hasil dari konferensi meja bundar yang menyatakan bahwa Indonesia harus menanggung utang Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar. Lalu 17.000 karyawan ex Belanda selama 2 tahun harus digaji dari pemerintah Indonesia, dan pemerintah Indonesia wajib menampung 26.000 tentara ex Kenil. Selain hal tersebut, latar belakang yang lain adalah pada saat itu dikenal 3 jenis mata uang, yaitu The Javas Bank yang dikeluarkan oleh masa kolonial Belanda, lalu adanya uang nikah Belanda, dan yang ketiga adalah uang Republik Indonesia sendiri. Dengan kondisi-kondisi seperti di atas, maka tentunya uang yang beredar lebih besar dibandingkan dengan barang.
atau jasa. Sehingga dengan demikian harga barang atau jasa pasti melambung tinggi. Setelah dilakukannya centering pada masa pemerintahan Syafruddin Prawidigara, berhasil membuat mata uang negara menjadi menguat dan harga-harga stabil. Oke, selanjutnya saya akan coba menjelaskan mengenai redenominasi. Jadi pengertian redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Jadi contohnya, misalkan dengan uang 40.000 ini, selama ini kita bisa membeli McD paket hemat. Dengan adanya redenominasi, maka terjadi penyederhanaan nilai mata uang yang sebesar 10.000 ini menjadi 10 rupiah, di mana 3 nolnya dihilangkan, jadi menjadi 10 rupiah. Namun demikian, untuk paket hemat McD-nya juga akan menyesuaikan menjadi totalnya menjadi 40 rupiah, bukan sebesar 40.000. Dengan demikian, dengan redenominasi ini dapat tetap menjaga daya beli masyarakat. Selama ini beberapa negara di dunia sudah melakukan redenominasi. Di antaranya adalah Bulgaria, Turki, Brasil, Korea Utara, Rusia, Korea Selatan. Namun demikian ada yang berhasil dan tidak. Salah satunya contoh yang berhasil adalah negara Bulgaria dan Turki. Faktor keberhasilan mereka, faktor utamanya adalah karena ekonomi pada saat itu stabil. Syarat utamanya ini adalah ini. Bulgaria melakukan kebijakan redenominasi pada tahun 1962 dan berlangsung selama 3 tahun. Sedangkan untuk Turki melaksanakan kebijakan redenominasi dari tahun 1999 sampai dengan 2005. Jika dilihat dari sejarahnya, lebih banyak negara yang tidak berhasil melaksanakan kebijakan redenominasi. Contohnya adalah Brazil, Venezuela, Zimbabwe, Korea Utara, Rusia, dan Indonesia sendiri pada masa pemerintahan Soekarno seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi. Wacana redenominasi di Indonesia sudah ada dari tahun 2011 di masa kepemimpinan Bapak Darmin Nasution, berlanjut ke Bapak Agus Martowardoyo sampai dengan Ibu Sri Mulyani belum juga terlaksana. Hal ini mungkin karena adanya keraguan, mengingat lebih banyak negara yang tidak berhasil melakukan kebijakan redenominasi dibanding dengan negara-negara yang berhasil melakukan kebijakan redenominasi. Pada umumnya, kebijakan redenominasi dapat mengakibatkan biaya langsung atau direct cost dan juga biaya tidak langsung atau indirect cost. Komponen direct cost atau biaya langsung yang dapat timbul akibat redenominasi, contohnya adalah biaya yang timbul untuk mencetak uang baru. Selain itu, dapat juga biaya timbul karena upgrade sistem transaksi keuangan. Contohnya adalah misalkan pergantian mesin-mesin ATM. Sedangkan contoh indirect cost akibat dari kebijakan redenominasi yang utamanya adalah terciptanya inflasi. Contoh inflasi di sini adalah seperti ini. Jika suatu barang sebelum redenominasi senilai 4.500, maka setelah redenominasi barang tersebut menjadi 4,5 rupiah. Maka secara psikologis pemilik barang tentu akan menaikkan nilai barang tersebut menjadi 5 rupiah. Sehingga terjadi kenaikan barang tidak diikuti dengan penambahan jumlah uang yang beredar. Untuk faktor indirect cost lainnya, salah satunya adalah mengenai perhitungan nilai tukar dengan mata uang lain. Contohnya nilai tukar
IDR dengan Singapura dolar. Karena terjadi perubahan dari nilai rupiah, maka tentu harus diperhitungkan kembali perhitungan nilai tukar yang tepat, sehingga tidak merugikan masing-masing pihak. Beberapa faktor penunjang suatu keberhasilan kebijakan redenominasi adalah diperlukan suatu rencana yang matang, karena proses redenominasi dapat memakan waktu hingga 5 tahun, mulai dari masa sosialisasi, transisi, sampai pelaksanaannya. Selain itu, kondisi fundamental ekonomi juga harus bagus. Dilihat dari tren inflasi yang turun, nilai tukar rupiah yang stabil, dan harus surplus anggaran. Jika dilihat dari Indonesia, selama ini kita menganut sistem defisit anggaran. Terlebih lagi, pada masa sekarang ini, dunia lagi dihadapkan dengan masa pandemi COVID-19. Nampaknya, kebijakan redenominasi kurang tepat jika dilakukan pada masa sekarang. Demikian sharing-sharing saya mengenai Sanaring dan redenominasi. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di sharing-sharing berikutnya. Salam sukses selalu.